Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selamat bergabung di kajian Hafara hari Jumat tanggal 9 Desember 2022. Tema siang ini adalah kebangkitan. Monggo Romo untuk dimulai. Matur nuwun. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa safiina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad, ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam tambah sehat untuk kita semua, salam kebajikan. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Ilahi Rabbi dengan nikmat Islam, iman dan ihsan, dengan nikmat sehat walafiat, kita dapat bertemu kembali di dalam dunia maya. Mudah-mudahan dunia maya ini membawa keberkahan, pencerahan, inspirasi buat bekal kita menghadapi cuaca kehidupan yang lagi nggak menentu ini. Salawat serta salam senantiasa juga kita panjatkan kehadirat manusia agung, Man of God Muhammad Al-Mustafa, yang selalu memberikan pancaran syafaatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa keluar dari kegelapan, bisa keluar dari penderitaan, bisa keluar dari ujian cobaan dengan petunjuk cahaya yang terang benderang dari sisinya. Mudah-mudahan dengan taufik dan inayahnya kita juga bisa menggapai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya nabi Allah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Rasulullah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya Habiballah. Allahumma alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya amina min wahyillah. Bismillahirrahmanirrahim. Siang hari ini insya Allah kita akan berbagi diskusi mengenai awakening, kebangkitan, atau kalau yang pakai judul film barat itu kan Armageddon. Mana dengar? Udah nonton dulu kan film lama itu Armageddon. Ya suasana kiamat, entah kiamat ya yang sekarang kita alami adalah kiamat sugro atau sogir kecil. Kiamat kecil tiap hari diguncang ada ya ini apa namanya gempa bumi kemarin udah menyentak di Cianjur. Itu mestinya kita mulai terus kontemplasi, koreksi diri. Ada apa dengan aku? Ada apa dengan keluargaku? Ada apa dengan bangsaku? Ada apa dengan planet bumi ini? Gitu. Sampai kepada ada apa dengan
fenomena alam semesta ini sehingga kita menyadari gitu, betapa kerusakan di langit maupun di bumi, di darat maupun di laut itu adalah akibat perbuatan manusia. Tentunya pasti manusia-manusia yang masih pada belum sadar. Kalau sudah sadar, pasti selalu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, alam semesta, dan sang pencipta. Nah, bagaimana menggapai itu? Nah, maka siang hari ini kita judulnya kebangkitan, the awakening. Di situ saya kutip dari terjemahan Ibnu Arabi, ya, kitabnya separuh dari Futuhat, separuh dari apa namanya, Risalatul Anwar. Risalah itu surat menyurat mengenai cahaya ilahi. Gitu. Jadi surat menyurat yang dijadikan nasihat seorang mursyid Ibnu Arabi kepada murid-muridnya, Risalatul Anwar. Mustahil saya menjadi takut sehelai rambut terbelah bukan 7 lagi, 1.000.000. Gitu kan. Jadi betapa kecilnya itu. Kesempatannya pun betapa susahnya. Kalau kita seringnya kan surga itu jembatan untuk menghubungkannya itu bagaikan rambut dibelah 7. Udah tipis, kecil, dibelah 7 lagi. Ini dibelah 1.000.000. Jadi kayak gimana tuh saking susahnya. Namun tiada gentar menghadapi maut. Berani mati, ya mati. Takut mati, ya mati. Mendingan tidak gentar menghadapi kematian kan. Meski jiwa bercampur tanah, maksudnya jiwa ini, ruh ini dibungkus oleh fisik raga jasmani ini, ya kan? Maka takdir tiada kenal mundur. Kalau sudah waktunya, tidak bisa memajukan, tidak bisa kita memundurkannya. Semua ada takarannya, semua ada masanya, sesuai dengan kuasa dan kehendaknya, kudrat dan iradatnya. Orang mati tidak merasa sakit. Yang merasa sakit itu hidup yang ada di dalam raga. Makanya orang yang sering mematikan diri sehingga dia mampu membangkitkan kesadarannya, sedikit-sedikit mulai hilang rasa sakitnya. Karena ketakutan yang paling besar, the king of fearness, rajanya ketakutan adalah kematian. Jadi kalau takut mati, ya mati. Berani mati, ya mati. Kan mendingan berani. Berani bukan nantang, tapi lebih kepada bagaimana kita menyiapkan kematian. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami kebangkitan kesadaran. Jadi kalau tugas dunia atau jiwa kita sudah ditunaikan, karma-karma kehidupan diselesaikan, maka yang kita alami adalah, orang Jawa bilangnya aning anung, membuat hati tenang, pikiran jernih, ya, jiwa pun bersih. Gitu. Kita kembali ke sana. Yang penuh dengan kebahagiaan, yang hakiki, ya, bukan yang palsu, pun dengan ketentraman, kedamaian yang sebenarnya. Kemahrifah loh jinawi. Gitu. Itu kaitannya dengan baldah. Baldah itu bukan cuma tanah Indonesia, tanah Nusantara. Baldah itu tubuh kita. Kalau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, tubuh kita tentram, tenang, adem, ayem, bahagia. Nah, itu disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita nggak akan takut lagi terhadap apapun. Tenang aja. Justru kejadian-kejadian
fenomena alam ini dijadikan jalan untuk makin kita terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam tasawuf atau spiritualitas Islam tidak mengajarkan masalah kiamat sebagaimana sering diajarkan waktu kita kecil dulu. Kiamat itu hancurnya alam semesta bumi ini. Terbalik ya, tsunami, ya gempa, semuanya hancur-hancuran. Bukan itu. Jadi banyak ayat dalam Al-Quran tentang kiamat, lebih dari 80% tidak ada satupun yang mengatakan kiamat ini hari kehancuran alam semesta. Jadi hari kiamat adalah hari berbangkit, bukan hancurnya alam semesta. Itu bukan karena diazab, bukan karena siksa yang pedih, tapi karena kesadaran. Boleh jadi yang memicunya kejadian-kejadian di luar dirinya, yang membuat dirinya kemudian sadar, membangkitkan jiwa, membangkitkan hati dan pikiran, sehingga mulai tercerahkan. Oh, yang ini benar, karena ulah manusia. Jadi alam semesta harus mengharmonisasikan lagi. Itu. Jadi yang buruk diganti yang baik, yang jelek dihancur leburkan, diganti yang sama sekali baru. Makanya setiap manusia mengalami kebangkitan, setiap dia membangkitkan jiwanya, detik itu juga diganti DNA yang merekam karma-karma masa lalunya. Jadi everyday life is a new you. Setiap saat adalah kita yang baru. Kita tidak melakukan perjalanan spiritual saja. Setiap saat kita ini selalu kita yang baru. Tadi jam 13.45 kalau dimulainya tadi, atau 50. Beda dengan sekarang jam 13 lewat 60 atau jam 2. Padahal bedanya cuma 5-10 menit. Tapi pikirannya, keinginannya udah beda lagi tuh. Itu makanya setiap saat kita ini yang baru. Nah, kalau setiap saat semuanya adalah yang baru, sayang kalau tidak dimanfaatkan untuk membangkitkan kesadaran. Allahul ladzi anzala al-kitab bil haq. Allah anzala al-kitab bil haq. Ini bahasanya Allah menurunkan Al-Quran. Gak pernah ada tuh menurunkan Al-Quran gitu. Turun gitu, dari langit turun ke langit rumah Nabi atau ke Gua Hiro, nggak begitu. Tapi di sini anzal al-kitab bil haq. Sesungguhnya Allah turun, nuzul. Yang disebut nuzulul Quran bukan Al-Quran mushaf kertas itu jatuh dari langit ke hadapan Nabi Muhammad disuruh baca, bukan. Tapi nuzulul Quran atau anzal al-kitab, Allah turun menampakkan wajahnya kepada kekasihnya Muhammad. Atau kepada kita, kalau kita sudah menselaraskan dirinya. Jadi turunnya Allah, ya, kalau kita naik untuk menemuinya. Kita naik yang ada di planet bumi, kemudian Allah yang ada di langit ketujuh turun ke alam mutmainnah, ke dalam jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jadi Allah nuzul kepada kita dengan benar dan membawa timbangan keadilan, mizan, bil haq wal mizan, membawa kebenaran dan keharmonisan. Makanya
Tanda Allah mulai turun ke alam dunia sudah makin kelihatan campur tangannya, makin diobrak-abrik alam semesta ini. Sadar kan sekarang kenapa banyak bencana di mana-mana? Perang katanya habis lebaran selesai, malah dipanjang-panjangin. Ini sampai lebaran nanti nggak bakalan selesai karena sampai benar-benar negara Eropa keluar dari NATO. Sampai benar-benar keluar dan mau tetap Eropa punya caranya sendiri gitu. Jadi nggak ikut campur tangan Amerika. Ini kalau bicara politik gitu ya. Karena kemarin saya ikut KAISIP tempat saya ini dalam dialog antara agama dunia, termasuk ngomongin perang di ini. Makin parah Eropa, imbasnya kemana-mana, udah kasihan saudara-saudara yang di sana. Banyak gelandangan, segala macam. Jadi, ketika Allah membawa kebenaran, pasti Allah membawa keseimbangan. Kalau tidak selaras dengan dia, ya digonjang-ganjingkan dulu supaya selaras. Yang tidak juga mau selaras, musnah. Ja'al haq wa zahaqal batil. Ketika yang hak, yang asli, yang sejati muncul, maka yang palsu, yang imitasi hilang, musnah, lenyap. Wa ma yudrika la'alla sa'ah qariba. Tidakkah engkau tahu? Tahukah engkau bahwa kiamat ini sudah dekat? Tanda kiamat, kullu syai'in halik. Segala sesuatu itu siapapun atau apapun selain Allah itu pasti hancur, musnah, hilang, lenyap, halik. Illa wajahahu, kecuali wajahnya. Lahul hukm wa ilaihi turja'un. Kepadanya semua pengadilan, penghakiman, dan penghukuman yang menjadi wewenangnya atau kembali. Dan hanya kepada dialah kita akan kembali. Kemana? Kembali ke asal sejati kita yang asli. Kemana? Kembali ke ruh. Jasmani kembali ke Sukabumi, balik papan. Rohani kembali kepada Sang Maha Ruh, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dibangkitkan. Membangkitkan kesadaran. Yang kedua ayatnya kullu man 'alaiha fanin. Kullu man 'alaiha, segala apapun yang ada di permukaan bumi akan binasa. Fanin, fana, akan binasa, lenyap. Wa yabqa baqo, dan yang kekal abadi wajah Tuhanmu yang maha mulia lagi maha kekal serta maha besar. Jadi selama kita memakai topeng-topeng kepalsuan dalam segala aktivitas, siap-siap dicopot-copotin tuh, dilepasin semuanya. Caranya dibuka. Allah memakai baju kasful, tadinya satarul uyub, menutup kekurangan kita, menutupi segala kejelekan kita atau aib kita. Nah, sekarang Allah pakai baju kasful uyub, menyingkap, membuka, unlocking the hidden dimension itu yang ada dalam diri kita, yang selama ini kita tutupi, baik yang jelek apalagi yang bagus, semuanya dibuka. Kelihatan kan satu-satu. Semua setiap provinsi didatengin supaya nanam, supaya punya bersubsidi ini swasembada pangan. Kita sudah 3 tahun loh tidak mengimpor beras, ngimpor sekarang 200.000 ton sekali impor. Saya semalam bilang kan,
nguntungin 1 kilo 1.000 saja, 1.000 perak, itu untungnya 200 miliar. Siapa yang tidak ngiler gitu dengan uang sebanyak itu? Bagi kalangan penguasa, politisi, atau para agamawan yang masing-masing mereka berkongsi, yang disebut oligarki dalam politik ya. Gitu. Jadi ternyata cuma buat jargon doang kita swasembada. Udah waktunya bilang, wah kita krisis pangan nih. Kalau nggak impor bisa nggak makan nih. Gitu. Padahal sebentar lagi petani-tani katanya mau panen. Akhirnya dibuka 3 hari lalu baru dibuka 200.000 ton. Beras-beras kan pada naik. Efeknya begitu. Itu baru beras. Udah naik lagi. Padahal dulu kita nggak makan beras. Nggak makan nasi maksudnya. Nasi itu kan dari Mongol, Cina, dulu Tiongkok waktu datang ke Indonesia. Kita dulu makan ubi, lebih sehat. Singkong, apalagi eh, talas, gitu, biji-bijian, itu. Nggak pernah kita makan nasi itu. Nasi baru datang ketika apa eh, pasukan Cina masuk ke Indonesia yang membawa padi, kemudian jadi kenal padi nanam jadi beras, jadi terbengkalai bahwa makanan yang ada di tanah Nusantara lebih lebih sehat. Itu sekarang diganti, makan utama jadi beras, padahal dulu enggak. Itu saja sudah kelihatan betapa sudah mulai ada ini perubahan-perubahan. Kalau tidak disikapi dengan benar, itu mencelakakan diri kita, bahkan bangsa kita. Ya, jadi siap-siap, segalanya akan diobrak-abrik. Bahasanya itu kasar banget. Segalanya akan dimunculkan, yang baik muncul, yang jelek muncul. Nah, di situ kita tinggal mengayaknya, menyaringnya. Jadi binasa semuanya. Makanya kalau nggak tahu, bilang aja nggak tahu. Nggak usah malu, nggak usah gengsi. Gitu. Jadi itu yang akan menolong kita tampil apa adanya. Come as we are gitu kan. Sehingga tampil apa adanya jadi spontan hidupnya. Tidak terlalu banyak hal-hal yang dipikirkan, yang enggak gitu kan. Yang sekarang aja disyukuri, itu spontan tuh. Semuanya musnah, semuanya hilang, diganti dengan hal yang asli, yang sejati. Bumi, bulan, matahari, planet, semuanya akan hancur, musnah, binasa. Kecuali wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Kecuali wajah Allah, kecuali apa namanya, uh, yang sejati, yang asli, yang abadi. Dan Allah tidak pernah mendustakan kita semua. Jadi kiamat yang selama ini dipahami atau kita pahami waktu kecil, itu adalah hancurnya alam semesta. Padahal kiamat sesungguhnya adalah memberikan kita kesadaran betapa pentingnya kita mengikuti jalan ketakwaan yang membawa kepada pencerahan. Itu. Kiamat bisa secara individu, perorangan, pencerahan itu. Bisa secara kelompok. Itu. Bisa sama sekali satu kampung nggak ada yang mau beriman, ya bisa aja. Zaman Nabi Yunus juga begitu. Ya, jadi gitu. Jadi hari kiamat adalah kebangkitan, kebangkitan jiwa, kebangkitan kesadaran bahwa ketika datang kebenaran yang benar, yang asli, yang sejati, wajah hakul batil. Maka yang batil, yang palsu,
yang imitasi semuanya akan lenyap. Ini kalau kita analogikan metaforanya, ya siapa saja yang dirinya masih senang memakai baju kepalsuan, siap-siap digonjang-ganjing, diuji, dicoba, diberikan musibah supaya apa? Tampil apa adanya. Bahwa kita ini nggak bisa melakukan apa-apa. Kita ini tidak ada daya dan upaya apa-apa. Kecuali kekuasaan, kekuatan itu hanya dari Allah. Innal batil kana zahuqo. Kebatilan sebesar apapun pasti akan lenyap. Makanya karena saking parahnya apa istilahnya akhlak bangsa Quraisy di zaman Nabi Muhammad di tanah Arab, maka Nabi diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Diiming-iming ada surga, ada neraka. Itu. Untuk apa? Sebagai penyemangat supaya bisa fokus. Satu begitu. Yang namanya awam. Masih muda, tapi remaja, kemudian dewasa, makin matang. Aku nggak perlu iming-iming. Yang aku mau yang sejati. Bukan yang imitasi. Kan gitu. Nah, spiritualitas Islam atau tasawuf yang benar tidak terbawa terlalu mengikuti arus formalitas ajaran Islam. Makanya ajaran tentang surga, neraka, kiamat tidak menjadi acuan basis ajaran Islam di tanah Jawa. Jadi surga dan neraka dimaknai sebagai kehidupan di dunia ini. You are what you think. When you think you are bad, ya kita akan jadi jelek. Kalau kita memikirkan semuanya serba akan baik-baik saja, akan indah semuanya, pasti akan indah semua. Karena selalu berprasangka baik kepada Sang Pencipta. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu semua menjadi doa. Cepat atau lambat, doa itu akan datang menghampiri kita. Ya, jadi dengan adanya punishment, dengan adanya punishment, reward, ya itu sebagai contoh bahwa pada saat itu memang akhlaknya parah banget. Disebut jahiliyah. Makanya datang untuk berebut pengaruh dalam kehidupan ragawi ini. Walaupun berbagai kesenangan duniawi harus kita tinggalkan pelan-pelan. Yang tadinya mendengarkan musik yang dar-der-dor nggak jelas, yang tidak membangkitkan jiwa, maka mulai dia sadar mendengarkan musik yang membawa kepada optimisme, kesadaran tertinggi, semangat pantang mundur, jihad sungguh-sungguh. Nah itu. Yang tadinya tontonan dijadikan tuntunan. Kisah-kisah para nabi dijadikan tuntunan. Bukan nggak mungkin terjadi pada kita. Kalau kita sudah tahu caranya untuk memberikan solusi segala persoalan, kan kita nggak perlu takut. Tenang saja. Orang yang nggak tahu itu yang takut, yang cepat gelisah. Itu. Ya, jadi membangun kesadaran budi pekerti yang luhur di tanah Jawa atau Nusantara ini, itu yang dibawa oleh para wali songo. Itu. Mereka membawa ada yang ajaran apa namanya yang disebut akulturasi, ada yang namanya asimilasi.
Jawa dengan Islam, misalnya gitu. Tahun 40, tahun 60, ada nggak ribut tentang pakai jilbab? Ada nggak ribut tentang kuburan Muslim? Muslim tidak boleh atau non-Muslim tidak boleh dikuburkan di kuburan orang Islam. Dulu malah nggak ditulis ini kuburan Islam. Nggak ada dulu itu. Pokoknya kuburan yang dekat rumahnya dari tempat pemakaman, kalau wafat ya silakan aja dikubur di situ. Gitu. Sekarang yang jauh belum tentu dapat, yang dekat belum tentu dibolehkan. Karena terlalu banyak aturan. Hidup susah, mau mati juga susah. Itu fenomena yang terjadi sekarang. Ya, jadi perkembangan Islam di dunia ini, terutama di Indonesia, itu diawali dengan perkembangan penyebaran Islam di kerajaan Demak dan sekitarnya, selingkungan. Kerajaan Solo, kerajaan di Yogyakarta, itu kan Paku Alaman, ya Yogyakartaan dan sebagainya. Nabi Muhammad dibilang gila, para wali juga dibilang gila. Karena mengajarkan yang tidak biasa dari ajaran-ajaran sebelumnya yang mereka dapat. Jadi datangnya Islam dengan ma'rifatullah itu tidak menghilangkan nilai-nilai persaudaraan kepada sesama. Apalagi sama-sama umat Islam. Apalagi sama-sama teman main dan sebagainya. Gitu. Jadi awakening, kiamat atau kebangkitan yang mau dibangun para wali, kalau 9 wali, 7 wali ini masih berkongsi kepada Raja Demak. 2 wali, Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, mereka sudah mengambil jarak karena tidak mau terkontaminasi oleh urusan-urusan duniawi yang boleh buat kedua orang wali itu mereka sudah bisa merdeka. Yang lain karena masih dengan dunia, ya belum merdeka. Kalau merdeka orang benar-benar asli puas dalam kondisi apapun. Bangkitnya kesadaran, bangkitnya pribadi yang sejati itu akan memunculkan qiyamu binafsihi. Berdiri sendiri, jiwa yang benar-benar mandiri itu kan sudah mapan dalam artian lahir batinnya gitu. Sehingga menjemput Allah tahu hanya melewati. Bisa menjemput Allah bila kita mampu melewati ketenangan, keamanan, kedamaian yang abadi. Jadi kebangkitan ini benar-benar nyata. Bukan nanti kalau kita mati. Sekarang, saat ini. Ajaran yang nyata banget di hari kebangkitan. Bagaimana membangkitkan diri. Yang tadi yang ngantuk jadi bangun. Yang tadi yang nggak percaya jadi percaya. Dan kiamat ini bukan sebagai kepercayaan belaka. Jadi siapa saja dari kita ingin bangkit sebagai manusia seutuhnya. Dulu siapa tuh? Soeharto ya. Jadi manusia yang seutuhnya. Manusia yang lahir batin tenang. Kalau lahir batin tidak tenang, ya belum qiyamu binafsihi. Belum mutmainah. Dan ini, kualitas ini bisa terjadi kepada siapapun. Yang kita bisa jadi pelit. Itu kan karena masih melekat pada dunia. Sementara katanya sudah mau masuk jalan spiritual dan sebagainya. Gitu.
Jadi membangkitkan manusia supaya mereka benar-benar mampu membangkitkan, mewujudkan kemandirian sama manusia dalam rangka menjemput ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya perhatikan sebenarnya sudah tidak ada substansi Islam yang Islam substantif lah yang diterima di tanah Nusantara ini. Itu para wali yang 7. Sedangkan raja ininya penjelasannya yang menjadi tolak ukurnya yang diterapkan oleh Raja Pata, Raden Pata, mereka meminta rakyat mematuhinya, sedangkan mereka tidak mematuhinya. Ini udah bias. Itu kemarin dia juga ngomong di sosial media kita, redaksinya sama. Itu bahwa mereka begini begitu untuk menselaraskan. Dunia global harus dikurangi penduduknya dan sebagainya dengan berbagai cara artificial intelligence. Ya gitu. Jadi raja meminta rakyat supaya patuh tunduk pada kekuatan raja. Sedangkan para wali datang menyenangkan mereka, bermain bersama, itu kan. Lalu apa yang didapat? Bukan kebebasan, tapi tuntunan, bukan kebebasan yang kita hadapi, tapi apa yang kita bawa. Nah, sedangkan para wali mengajak hamba-hamba rakyat yang ada di tanah Nusantara patuh kepada kebenaran hidup yang ada dalam diri. Itu kebenaran yang sudah embody, yang sudah ada sejak dulu di dalam diri, semenjak kita ditiupkan ruh, di alam ruh, di alam batin, di alam ketak terhinggaan. Lauhul Mahfuz. Mengajarkan kebenaran hidup, bukan pembenaran. Kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah dan dipaparkan di alam semesta ini, fil afaq wa fi anfus. Di dalam semesta ini kita bisa lihat tanda wujud keberadaan Allah atau fi anfus di dalam diri kita masing-masing. Gitu. Jadi para wali mengajarkan membangkitkan pribadi yang sejati, sedangkan raja membangkitkan juga gitu. Bukan kemandirian hak atau kodrat, tapi keberanian secara ego. Melawan sifatnya. Itu kan. Jadi ajaran kebangkitan, ajaran kiamat yang membawa kita semua bangkit jiwa dan raganya sebagai perwujudan eksistensi manusia yang sebenarnya. Jangan sampai dikalahkan oleh ajaran kebangkitan juga sebagai kepercayaan doang. Yang saat ini ada, bahkan dia nggak percaya lagi bahwa dunia spiritualitas adalah warisan orang-orang yang beragama. Bisa-bisanya dia alergi beragama. Memang ini selama ini yang dilakukan oleh para guru spiritual, para apalagi para mentor, para ini pembicara, itu kan semuanya karena dia. Jadi kalau kita sudah didatangi rasa malas, rasa bosan, takut, gundah, tinggal dulu sebentar. Jangan diforsir. Nanti malah semuanya jadi hilang. Kerinduan untuk selalu kembali kepada Tuhan malah jadi musnah. Ya gitu. Jadi qiyamu binafsihi supaya kita benar-benar mandiri di bawah kaki kita sendiri dalam
bantuan kaki tangan kita sendiri. Karena itu modal untuk kita benar-benar berada di jalan. Itu ajaran yang membawa mengangkat derajat manusia agar tidak dikalahkan oleh agama yang dibungkus oleh politik yang penuh dengan kebencian. Nah, dua orang wali Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, mereka mengajarkan kepada setiap orang awam betapa pentingnya ilmu tauhid. Sedangkan beberapa wali yang masih mau berada di sekeliling sang raja, mereka justru sudah mulai mempertanyakan, kenapa kamu baca Injil? Katanya, oh aku sudah paham sekarang. Oh alhamdulillah kau sudah paham. Malah ditambahin doktrinnya. Padahal maksudnya adalah jika kita benar-benar beriman dan telah menyaksikan, maka tidak ada yang tampak di alam semesta ini kecuali sama. Kalau masing-masing pemeluk agama yang berbeda mencari kebenaran. Karena yang dituju sama, sebutannya yang berbeda. Itu. Jadi dengan adanya apa namanya kesadaran untuk selalu melihat ke dalam, hening, kontemplatif, reflektif, itu akan membawa apa yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar, ajaran jalan menempuh ajal atau kematian. Dengan mempertanyakan diri sendiri. 4 pertanyaan. Apa yang membuat kita mengenakan hidup? Karena ada Al-Hayyu, Allah yang maha hidup, yang menghidupi aku. Kalau sudah waktunya habis, Allah Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Kalau sudah waktunya harus pulang, ya pulang. Tidak ada yang bisa majuin, mundurin. Dan pertanyaan kedua, dari mana asal hidup dan dari apa hidup ini? Jasmani datangnya dari fisik, dari tanah, dari jasmani, yang sifatnya akan musnah suatu saat sesuai dengan amanahnya. 50, 40, 35, 62 tahun, 60 tahun, 70 tahun, itu tergantung. Jadi dari mana kita berasal? Atau dari apa? Dari ruh. Karena kita bukan diciptakan, tapi kita ditiupkan. Ditiupkan ruhnya. Bukankah aku ini Tuhanmu? Yes, sungguh benar bahwa engkau Tuhan kami. Kami telah bersaksi. Dulu di alam rahim, di alam musyahadah. Tapi sekarang kalau ditanya, masih ingat gak persaksian dulu? Waktu kita jabang bayi ini berumur 4 bulan atau 4 bulan berarti 120 hari. 30 kali 4. Jawabannya, dari mana asalmu? Dari Sang Maha Hidup. Roh kan nggak pernah diciptakan, dia ditiupkan. Kalau ditiupkan, dia nggak pernah mati, tapi abadi. Karena roh itu Tuhan. Dalam hidup kita perlu tidur. Siapa yang mengajak tidur? Perlu tidur, apanya yang ditidurkan? Orang tidur kan kayak orang mati. Ini 4 pertanyaan luar biasa ini, ajaran tauhid ini. Orang tidur itu seperti orang mati, nggak bisa ngeliat, sementara nggak bisa bicara, sementara nggak bisa
mendengar dan sebagainya. Karena sudah mati. Orang mati nggak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa pun bernafas. Jadi dalam hidup kita perlu tidur. Bukan tidur ngorok, bukan. Menidurkan hawa nafsu, menidurkan ego. Yang membawa kita dari ahsani takwim, dari makhluk yang paling mulia, menuju manusia yang paling hina. Ila asfala safili. Kan nggak mau. Kalau nggak mau jadi aspal, diinjak-injak, maka tidurkanlah, kendalikanlah, jinakanlah jiwa dan hawa nafsumu. Begitu yang diajarkan para wali. Wali yang dua ini. Mereka sudah tidak mau berkongsi dengan raja yang mau menang sendiri, yang mau mengendalikan rakyatnya. Orang ma'rifat, orang-orang spiritual, semuanya rata-rata ininya merdeka jiwanya. Bagaimana mungkin dia mau ikut mereka? Jadi siapa yang mengajak tidur, mengajak mematikan, mengajak menjinakkan? Ya, jiwa-jiwa murni yang sudah mengalami kebangkitan jiwa, kebangkitan kesadaran. Yang ketiga, apa sebabnya kita mati? Dan dalam kematian itu ada apa? Kenapa kita harus mati? Karena hanya dengan jalan kematian kita bisa kembali pulang ke tempat asal. Kemana? Asal kita dari Allah, ya kembali ke Allah. Bukan kembali jadi uka-uka. Bukan gantayangan. Bukan. Tapi kembali ke Allah. Allah zat yang maha suci, ruhnya maha agung, suci, bersih, tanpa noda. Kalau mau kembali, ya harus suci juga kitanya. Lantas kalau belum cuci, ya di laundry dulu. Kalau belum suci, kalau masih kotor kan di laundry. Di laundry diapain? Kasih rinso, bahkan kasih air hangat, digulung, diputar. Nah, itulah jiwa-jiwa yang sengsara. Jadi jangan sampai kita digitukan. Mumpung sehat, lahir batin, punya kesempatan, punya finansial, raga semuanya aman, sehat, afiat. Jangan sia-siakan. Cari sampai menemukan yang mana gerangan Tuhan yang aku sembah. Gitu. Kenapa orang mati? Karena hanya dengan kematian kita bisa kembali kepada Sang Pencipta. Mati itu bukan hari kehancuran. Man mata fakot komat kiamatahu. Barang siapa mata, mampu mematikan, mampu menjinakkan hawa nafsu dan ego, maka fakot komat kiamatahu. Maka bangkitlah kesadarannya. Bangkitlah jiwanya, bangunlah jiwanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Jadi jiwanya dulu harus bangkit, harus sadar. Kalau jiwa-jiwa para pemimpin nggak sadar-sadar, ya hancur-hancuran kita ini. Ya udah di mana-mana udah mulai kan. Lagi sholat, imamnya digebukin dari belakang. Ya kan, udah mulai nih, mulai kampanye, bawa-bawa agama. Selalu kotor sekali, norak kampungan sekali. Mau mencemarkan nama kebesaran ajaran Islam yang cinta damai. Dalam seminggu udah 3 orang nih kasus kayak begitu. Yang satu orang biasa, yang satu pakai sorban mau memerangi orang kafir. Dia mau ngambil speaker di podium, dia teriak-teriak mau memerangi orang kafir. Settingan semua itu.
betapa jahatnya orang mau mengadu domba bangsa kita ini. Karena nggak pernah mau melihat Indonesia ini maju. Potensinya punya semua kita ini. Penduduknya yang beragam tapi bersatu. Mudah-mudahan selamanya. Itu kan. Sumber daya alamnya lagi diperbutkan oleh negara-negara maju semua. Semuanya bonus demografi dan sebagainya. Orang muda produktif, bonus demografi 2030 itu lebih dari 150 juta umur 35 ke bawah. Itu potensi banget ya. Sementara Jepang, Korea, Cina, Jepang, Korea, Amerika, Eropa itu berkurang orang-orang yang produktif karena mereka satu punya anak, satu nikah tapi nggak punya anak. Banyaknya begitu. Karena punya anak dianggap merepotkan. Ya kan? Gitu. Yang ketiga. Jadi, dan dalam kematian ada apa? Kata Rumi, death is like a wedding night. Mati bagaikan malam pengantin yang ditunggu-tunggu sepasang pengantin yang baru saja diijab kabulkan. Karena ada apa? Ada sesuatu yang nikmat yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada sesuatu yang membuat kita takjub, terpesona, terheran-heran, campur aduk semua rasa di situ. Yang belum pernah mati nggak ngerasain apa yang dilihat. Karena harus mati dulu, baru bisa berjumpa kepada Tuhan. Semua tradisi agama mengatakan demikian dalam kitab sucinya. Jadi kalau di sini kita tidak tahu, belum pernah merasakan kematian sehingga bisa berjumpa kepada yang maha hidup, apalagi nanti di alam keabadian. Jadi bekalnya di sini kita cari tahu bagaimana caranya mati untuk bisa ketemu kepada Sang Ilahi. Yang keempat, bayangkan ilmu 4 ini pertanyaan sekaligus yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar kepada orang awam. Apapun profesi mereka, kebanyakan petani, beternak, sapi, ayam, kambing, dan sebagainya. Itu. Kebanyakan bertani, karena di Pulau Jawa kan. Yang keempat, apabila kita telah mati, kalau kita bisa mati, kita kembali ke asal, ataukah tetap di mana kita sekarang berada. Kalau matinya mati secara Islam, bukan beragama Islam ya. Karena banyak orang yang agamanya Islam tapi matinya tidak Islam. Mati tidak Islam ini matinya tidak tidak pasrah. Jangan kau mati kecuali dalam keadaan totalitas pasrah pada kudrat, kuasa, dan kehendak ilahi. Itu yang disebut orang yang bisa mati. Kalau belum, ya dia nggak bisa pulang. Jadi orang yang benar-benar bisa mati, ya harus mati secara Islam. Totalitas. Kalau sudah mati, semua organ tubuh lahir batin benar-benar tidak punya keinginan, tidak bisa beraktivitas lagi. Kalau misalnya pendengarannya sudah dikendalikan, penglihatannya sudah dijinakkan, lisannya sudah dijaga, nafasnya sudah ditahan, tapi kemudian telinganya masih dengar suara AC, masih dengar orang azan, di luar masih dengar orang gosip, ya belum mati namanya. Orang mati itu semuanya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Gitu. Kalau kita mampu mematikan diri, maka kita bisa sampai kembali pulang menjadi
pulang ke asal kita yang pertama. Asal kita ruh, kembali ke ruh. Karena sudah tahu jalannya di dunia. Kalau belum tahu, cari tahu, mumpung masih sehat. Lantas, atau kita tetap tinggal? Yang tinggal adalah raganya. Karena asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Tapi ruh itu kan dari Allah. Ruh itu adalah Allah itu sendiri. Maka ruh kembali ke asalnya kepada Sang Abadi. Kalau sudah tahu jalannya. Kalau belum, dia muter-muter aja. Tersiksa di alam barzah. Mau naik ke alam Tuhan, ke alam keilahian. Kagak nyambung. Mau turun, mau pakai casing manusia. Belum waktunya. Habis kontraknya sudah. Belum ada gilirannya lagi. Akhirnya apa? Ngeliatin orang aja bolak-balik. Atau dirinya bolak-balik itu. Pakai baju ini, pakai baju itu. Cobain semuanya. Nemplok di pohon, nemplok di kamar. Diam di ruangan gelap. Masuk ke dalam kardus. Tersiksa kan? Karena hanya bangsa jin dan manusia yang bisa ma'rifatullah. Itu yang disebut tetap tinggal di sana. Maksudnya di sini. Bisa tinggal sampai kapan? 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, bisa jutaan tahun. Kalau belum dikehendaki, kita gonta-ganti baju. Sampai kita pakai baju manusia, baru kita bisa punya potensi untuk bertemu dan kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Sang Pencipta. Karena hanya bangsa jin dan manusia yang bisa berjumpa kepada Tuhan. Binatang, tumbuhan, apapun selain kedua itu tidak bisa. Jadi betapa berharganya tubuh fisik lahir batin ini. Jangan disia-siakan. Itu. Jadi 4 hal itulah yang menjadi pertanyaan sekaligus yang diajarkan. Ini yang ditakutkan oleh Raja Demak dan 7 orang wali yang lain. Gila lu. Nanti kalau mereka tahu semua hakikat kehidupan, mereka nggak mau diatur-atur oleh raja. Ya emang begitu mestinya. Orang sudah mengenal Tuhan, dia merdeka hidupnya. Sudah pede. Dia nggak takut menghadapi kematian, nggak takut menghadapi kezoliman. Dia hadapi semua. Karena buat dia menghadapi kezoliman dengan jihad, kalau dia mati, masuk surga. Kalau dia menang, dia mulia. Itu. Jadi 4 hal ini ilmu praktek. Ayo ngumpul. Kalau baca sejarah para wali, kumpul-kumpul atau tanya kepada para wali dalam tafakur. Nanti didiktekan. Gini, dikasih inspirasi kita kumpul. Yang di sawah, waktu istirahat, yuk sambil ngobrol, sambil makan. Yang di kebun, istirahat. Nanti pulang selesai semua dari kebun, dari sawah, dari melaut. Habis maghrib, isya, ngaji di surau. Gitu. Jadi mereka makin semangat, makin percaya diri bahwa hanya Tuhan yang bisa segala-galanya. Dan itu menjadi ancaman bagi kekuasaan. Kalau rakyat sudah tahu kebenaran dan berani untuk mengekspresikan kebenaran, ya jangan coba-coba melakukan kecurangan sebagai pemimpin. Pasti akan didatangi. Wali yang satu, yang ketujuh ini melakukan akulturasi. Percampuran 2 budaya atau lebih yang berbeda. Itu. Ini agak kontroversi. Tapi Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijaga, dia melakukan asimilasi, peluburan budaya.
Islam dengan kejawaan, sehingga terbentuklah Islam Jawa atau Islam Nusantara. Bukan Islam di Indonesia, tapi ke Arab-Araban. Aneh jadinya. Budaya kita budaya luhur kok. Tiap hari pakai gamis yang warnanya bentuknya itu-itu aja. Kita batiknya aja udah ratusan. Itu baru satu judul pakaian batik, ya kan? Kayak gitu. Jadi dengan asimilasi antara Islam, spiritualitas Islam dengan Jawa, ya, jadi muncul wajah Islam yang khas, yang sebenarnya cinta kasih, sangat mengagung-agungkan kedamaian, ketenangan, keharmonian, bukan Islam kayak Arab yang bawanya panasan, emosian dan sebagainya. Kita lihat aja sekarang, ya kan? Panas karena memang kulturnya mereka begitu. Gersang, geografisnya negaranya banyak padang pasir. Jadi mempengaruhi aspek mental kejiwaan. Kalau di Indonesia, di mana aja kita jalan ketemu air, ketemu sungai, ya kan? Di mana Indonesia nggak ada sungai? Saya aja ya, mau pikir Papua itu laut doang, sungai di mana-mana. Dan kelihatan ikannya. Di Papua itu sepenggal surga. Ini di Jawa. Ya, yang karena kita kurang mensyukuri, jadi kita dinina bodohkan. Bukan dinina bobokan, tapi dinina bodohkan oleh penguasa-penguasa yang serakah, yang nggak mau melihat anak bangsanya mandiri gitu. Dibiarkan kita terlena. Padahal negara lain semua sedang berpacu dalam mensejahterakan diri, keluarga, dan bangsanya. Gitu. Kita masih nggak jelas mau dibawa kemana ini, ya kan? Nah ini, jadi eh, perjuangan Islam yang lebur dengan nilai-nilai budaya Jawa menjadi Islam wajah baru yang mau mewujudkan sebenarnya kehidupan yang tata titi tentram, teratur, rapi, dan tentram. Itu dihalangi oleh Raja Demak, oleh tujuh wali yang lain. Jadi namanya wali, tapi tetap aja masih ada punya kepentingan dengan dunia, dengan kekuasaan berkongsi. Jadi jangan heran kalau sekarang juga ada ulama, ada habib, ada ngaku kiai, tapi kelakuannya tidak mencerminkan akhlak yang mulia yang dicerminkan, yang dicontohkan oleh ajaran Islam. Ya kan? Keluar dari lisannya caci maki, sumpah serapah, dan sebagainya. Itu dihalangi akhirnya dia mengasingkan, mulai mengambil jarak dua wali ini, Sunan Kalijaga, Sunan Sesi Jenar. Mulai dia menghindar karena ini udah nggak murni ini. Gitu. Akhirnya dia bentuk masyarakat yang kuat. Lama-lama ambruk juga kan kerajaan Demak karena zolim. Dan rakyat udah tahu ini nggak benar nih. Tapi dibungkus dengan apa? Dengan dogma agama. Raja itu wakil Tuhan, khalifah fil ar, katanya gitu. Jadi kalau wakil Tuhan boleh ngapain aja, boleh nguras kekayaan sumber daya alam, tapi buat dianya sendiri. Rakyat tidak dipikirin, nah gitu. Nah, udah melek matanya, udah melek pemahamannya, sudah tahu. Wah, demo, kalau bahasa sekarang melakukan demo. Gitu. Ini yang membahayakan mereka. Ya, gitu. Jadi
terintegrasikannya Jawa dengan Islam, itu yang membawa kepada akulturasi Islam dengan Jawa. Sedangkan Sunan Kalijaga dan ini asimilasi Islam dengan Jawa. Ini yang membawa ajaran spiritualitas. Jadi tahu duduk perkaranya kenapa di Indonesia sekarang jadi kayak begini. Karena sejak dulu sudah kayak gitu. Dulu akulturasi. Agak maksa gitu. Lu nggak mau, gue punya kekuasaan, ya gue tindas. Kalau enggak, ikut dengan kerelaan atau dengan paksa. Sedangkan yang dibawa Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar asimilasi. Nggak apa-apa. Tetap pakai belangkon, tetap main wayang, tapi menjadi sahadatain. Apa namanya di Jogja itu? Yang tahunan itu. Kan itu sebenarnya sahadatain maksudnya. Aduh, upacara saketan atau apa itu lupa saya itu. Tiap tahun setiap suro tanggal 10 bulan Muharram atau tanggal 1 dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan festivalnya itu. Itu Sunan Kalijaga Mas saya Siti Jenar itu. Kalau yang lain enggak. Kalau akulturasi ya harus ngalah. Kejawaannya harus muncul kearabannya. Gitu. Jadi masih tampak dipakai gamis, sorban dan sebagainya. Gitu. Harusnya kan lebur. Identitas yang dua jadi satu. Jadi ada pembaruan di situ. Ada toleransi di situ dan sebagainya. Gitu. Dan ini yang nggak disukai sampai sekarang. Wayang dibilang haram, ya kan? Tari perut nggak dibilang haram loh. Wayang kan bukan orang. Wayang kan pakai itu kan. Apanya yang haram itu kan. Apa yang salah wayang. Tari perut diharam. Nggak ada yang dia berani mengharamkan tuh. Dari pendakwa-pendakwa di Indonesia. Ya kan? Ini. Jadi. Perbanyak ornamented mosque istilahnya kalau sekarang. Dibangun semua tempat-tempat ibadah. Tapi tidak dibangun tempat ibadah maksudnya masjid. Gitu. Tapi masjid yang ada dalam diri tidak pernah ditengok. Boro-boro dibersihkan. Yang ada yang dibersihin, yang dibaruin cuma masjid yang di luar. Yang penuhnya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Jumat, seminggu sekali doang. Akhirnya bertikai satu sama lain, berebut untuk menjadi takmir menguasai. Bayangkan. Sampai harus saling fitnah untuk berebut jadi takmir masjid. Karena menggiurkan pendapatannya dari kotak amal dan sebagainya. Ini sudah terjadi sejak dulu. Sekarang apa lagi? Pernah sholat di masjid di Blok M Square di atas. Pernah kan? Pernah sholat di Masjid Al-Latif di Pasaraya Grande Blok M. Itu yang punyanya lagi ngaji sama saya itu. Anaknya yang punya. Ada yang kenal nggak? Sahabatnya almarhum Bu Tuti. Itu ngaji sama saya. Wah, parah sekarang. Makanya dia yang seleksi sekarang. Siapa yang ngisi jadi penceramah di masjidnya itu. Dia kuasai semuanya. Ya salahnya kita yang punya tidak selektif. Yang penting kelihatan rame. Yang penting ada kajian setiap hari. Loh, kalau kajiannya diisi dengan membenci kepada sesama umat Islam yang berbeda dengan pandangannya, nah ini kan mengkhawatirkan. Yang di Blok M sudah begitu, sudah susah. Besar sekali itu di Blok M itu. Tadinya nggak begitu, tapi pelan-pelan mereka masuk, sabar. Nggak bisa tahun ini, tahun depan. Tahun depan nggak bisa, tahun depan lagi.
Sekali ada di depan, semuanya diisi oleh orang mereka. Sudah susah untuk dipenetrasi lagi. Semua sudah dikuasai mereka. Sekarang udah begitu. Udah nggak nyaman jadinya. Gitu. Kita lihat, wah siapa nih? Kok begini sholat? Ya. Jadi banyak sekali orang memakai politisme agama sebagai kendaraan untuk kepentingan ego dan hawa nafsu. Gitu. Itulah pentingnya kita, Rasulullah ya dalam hal ini diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesungguhnya aku dibangkitkan, bahasa itu dibangkitkan. Jadi dibangkitkan kesadarannya dulu, baru dia sadar, oh yang ini gak benar. Berarti gua harus bangkit, harus keluar minaz-zulumat ilan nur. Itu yang disebut menyempurnakan akhlak. Jargonnya, ngomongnya, apa yang disampaikan, mari kita sempurnakan akhlak umat Islam supaya menjadi insan-insan yang mulia. Tapi kelakuannya tidak berakhlak yang mencerminkan kemuliaan. Jadi harus benar-benar. Termasuk di sini bagaimana kita membangkitkan jiwa sehingga tahu mana yang hak, mana yang batil. Itu termasuk menyempurnakan akhlak. Termasuk juga ketika kita mulai suluk dan berguru. Pilih guru yang benar. Pilih guru yang bermartabat. Yang mengerti hukum tapi tidak menghukumi dan tidak menghakimi. Banyak kan sekarang baru jadi ustaz udah menghukumi dan menghakimi. Belum jadi guru ya. Yang pandai ilmu fikihnya, syariatnya, dalam juga ilmu ma'rifatnya. Gitu. Yang paling penting lagi, carilah guru yang pandai bertapa. Bukan dikit-dikit ke goa, mengasingkan diri. Bukan. Orang yang senantiasa tidak terganggu lagi, tidak terlalu heboh memikirkan dunia. Teguh pendirian, kualitas pengabdiannya tidak ada tandingannya, tajam logikanya, akalnya cerdas, tidak berlebihan dalam bersikap, dalam berpakaian dan sebagainya, dalam bertutur kata, tidak pamrih, dan masih banyak lagi. Jadi benar-benar kita berguru supaya mengalami kebangkitan, ya cari guru yang juga sudah mengalami kebangkitan kesadaran. Ya benar-benar guru yang bisa mentransformasi dari gelap menuju terang benderang. Mentransformasi pikiran, mentransformasi jiwa, dan kolbu. Gitu. Jadi benar-benar nih supaya kita mengalami kebangkitan. Kalau enggak capek-capek kita nyari ke sana kemari. Itu lagi, itu lagi. Jadi bukan yang mengasingkan ke gunung, ke laut, ke hutan. Bukan ya. Guru yang ahli tapa itu. Tapi mampu hening di tengah keramaian. Mampu menahan diri dari segala carut marut godaan dunia yang gak pernah berhenti. Itu dia tetap bisa merasakan ketenangan, keheningan di tengah-tengah keramaian. Tidak gampang terombang-ambing ke kiri ke kanan karena sudah sadar bahwa dirinya adalah lautan samudra sekaligus ombak. Ombak dan lautan kan tidak pernah berpisah dan juga tidak pernah beda. Namanya doang yang berbeda. Tapi ketika belum sadar, belum bangkit, kita keasikan jadi ombak dan menyangka kita ini ombak.
Ombak kan gak enak, terombang ambing mulu. Capek hidup terombang ambing mulu. Sedikit kayak tenang gitu. Tenang, tapi dalam. Dalamnya tak terukur, luasnya tak bertepi. Begitulah orang-orang yang mengalami kebangkitan kesadaran. Ada pertanyaan? Ada yang mau sharing? Monggo silakan. Jadi belum saya selesaikan. Spiritualitas Islam membawa ajaran yang namanya mengkiamatkan diri. Ajaran yang mengajak kita untuk mampu mengendalikan, menahan, tidak ngegas melulu, tapi ada waktunya kapan ngerem, kapan dibiarin, netral gitu. Jadi tahu semua fungsinya selaras gitu kan. Jadi eksistensi keberadaan yang sudah ada yang penuh dengan keragaman, biarin aja. Islam yang ada di Indonesia bukan yang seragam. Islam di Jawa merupakan Islam yang sudah paling otentik dengan segala keragamannya. Jangan dijadikan seragam. Kalau seragam sudah melawan sunatullah, kalau sudah melawan sunatullah, apalagi berusaha mengganti sunatullah, siap-siap Allah akan mendatangkan ujian cobaan. Karena kita sudah nantang. Dasarnya aku menerima semua perbedaan kok. Aku menciptakan bersuku, berbangsa, berbeda warna kulit, berbeda agama, berbeda bahasa. Semuanya beda. Itu yang aku mau kok. Ah, itu yang disebut sunatullah. Allah menghendaki perbedaan. Kenapa kalian mau bikin keseragaman? Ya. Jadi tidak perlu sama dengan yang di Timur Tengah, di Arab yang kacau balau itu sampai saat ini. Yang jelek mau dibawa ke kita gitu, yang sudah tenang. Kan apa? Sungguh benar-benar mengkhawatirkan keadaan seperti itu. Gitu. Ya. Karakter setiap bangsa berbeda. Hidup kita, makanya Islam diterima dengan mudah karena membawa kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang. Yang dasarnya sudah ada semua udah bangsa leluhur kita. Yang tumbuh sesuai dengan tempat tumbuhnya. Adat bersanding sara, sara bersanding kitabullah, kata Buya Hamka. Nah ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya kan? Gitu. Jangan pendatang mau ngaku-ngaku, mau menguasai kita yang penduduk asli. Nah ini kan yang bahaya. Termasuk dalam metafora yang lainnya. Gitu. Jadi mari kita siapkan kita mata fakot komat kiamatahu. Jadi kebangkitan jiwa, kebangkitan kesadaran sampai mendapatkan enlightenment, pencerahan lahir dan batin bisa terjadi kalau kita mampu mematikan diri. Man mata, mematikan atau menjinakkan diri. Diri yang mana? Diri yang rendah, yaitu ego dan hawa nafsu. Perang kita tuh itu. Fight against wild passions. Fight against wild desire. Memerangi semua nafsu liar, memerangi semua jiwa-jiwa yang masih tidak terkendali, pikiran monkey mind, itu kita perangi supaya tunduk kepada maunya maunya diri kita yang sejati, yaitu roh ilahi.
Fakot qomat qiyamatahu. Siapa saja yang sudah mampu menjinakkan hawa nafsu dan egonya, maka datanglah hari kebangkitan dan kesadaran. Terima kasih. Oh, pada ditulis ya? Faridah menulis. Antara mati saat ini dengan kehidupan yang masih dicari untuk membiayai keluarga. Nggak masalah. Tadi dulu. Bagaimana cara membantu ayah ibu suami yang sudah mendahului untuk mudah mencari jalan menujunya. Ngapain sosok kita membantu? Kita udah bisa belum menolong diri sendiri? Itu jawaban kasarnya gitu. Cukupkah dengan doa-doa setiap hari dari anak-anak yang soleh? Ada hadis yang mengatakan, Iza mata ibnu Adam in qata amalahu illa bisalasin. Apa Mel? Ketika anak cucu Adam wafat, maka yang tersisa yang ada adalah 3 yang bisa menolong kita. Gitu. Nah, redaksinya jangan sampai salah. 3 amal yang disebut amal jarinya. 1. Iza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa bisalasin. Ketika seorang manusia meninggal dunia, siapapun mereka, maka amalannya, perbuatannya, aktivitasnya semuanya terputus. Kecuali yang terus mengalir kebaikan, kebenaran, dan keindahannya adalah sedekah jariyah. Yang kedua, al-ilmu yuntafa, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun soleh, yada'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini saya jawab nomor 2 dulu. Bagaimana cara membantu ayah, ibu, suami yang sudah mendahului untuk mudah mencari jalan menujunya? Ya kalau sudah wafat dia akan dihisab dengan keyakinannya yang dialami pada saat itu. Apa yang diperbuat dia yang tanggung jawab. Kita nggak ada punya hak. Kita punya hidup sendiri-sendiri. Allah sudah katakan, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu sendiri, diri kita dulu, jaga dirimu, lindungi, amankan, pelihara, bertakwalah dulu, baru nyuruh orang lain bertakwa. Jaga, lindungi, sadari, amankan, damaikan, tentramkan kita sendiri dulu. Lalu kalau kita aja masih ribet dengan aktivitas kita sendiri, jangan coba-coba nolong orang lain. Itu nanti kita yang kesusahan sendiri, makin susah, makin tambah kesusahannya. Tuhan tidak pernah menghendaki itu. Perintah Tuhan, ku anfusakum, diri kalian dulu benahi semuanya dalam semua aspek kehidupan, baru membenahi orang lain. Nah, dalam perjalanan kita mentransformasi diri sambil jalan nggak apa-apa. Ikut ngaji sama gue yuk. Gue jadi berubah nih karena ngaji di sini, misalnya. Gitu. Itu nggak apa-apa. Dia mau silakan, nggak mau jangan maksa, biarin aja. Gitu. Cukupkah dengan doa-doa? Cukup kalau tadi itu. Kalau dia sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini berkelanjutan. Selalu memberikan sedekah. Setiap saat dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan longgar. Tetap sedekah. Lagi longgar kita bisa ngasih banyak. Lagi sempit kita bisa ngasih. Tapi secukupnya. Nah itu setiap saat. Dan jangan takut miskin. Jangan takut kekurangan. Kalau banyak sedekah, infak.
Zakat apalagi yang sudah ketentuannya wajib. Kalau sedekah infak kan sunnah. Nah, tapi yang sunnah ini banyak kita tinggalkan karena memahami sunnah itu aja salah. Sunnah itu kan perbuatan baik yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Nah, itu salah memahaminya gitu. Sunnah itu perbuatan yang baik, dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Nggak mau rugi kan? Nggak mau jadi orang yang rugi kan? Maka lakukanlah banyak-banyak perbuatan-perbuatan sunnah. Infak, sodako, nolong orang, tersenyum, itu banyak, dan menolong tidak harus dengan uang. Meluangkan waktu, teman ingin ketemu, kadang ingin minta pendapat kita, itu sudah menolong. Menjadi sandaran ketika dia dalam kesedihan, itu sudah menolong. Itu cuma dengerin dia curhat, kita nggak ngasih solusi apa-apa, itu pun sudah menolong. Jadi sodakoh jariyah. Jariyah itu berkelanjutan, jar itu jalan terus, continuity. Yang kedua, ilmu yang manfaat. Nah, ini yang paling penting. Ilmu apa? Tidak ada ilmu yang manfaat kecuali ilmu ma'rifat yang bisa bermanfaat bagi orang yang hidup, apalagi orang yang mati. Ini yang menolong. Karena kalau dia tahu ilmu ma'rifat tentang tauhid di dunia sebelum mati, di akhirat itu akan berguna. Dia akan pulang secepat kilat kembali kepada asalnya yang maha abadi. Karena punya ilmu yang manfaat. Di dunia bisa dipakai ilmunya sampai pulang ke negeri asal. Kembali ke Allah. Yang ketiga, nih cara menolongnya satu, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh bukan rajin sholat, yang pakai jilbab, yang pakai gamis setiap hari, bukan. Yang hafal Quran, bukan. Anak yang soleh ini yang sudah dia bertransformasi dari gelap menuju cahaya. Artinya anak-anak muda yang sejak muda sudah tahu tentang tauhid, sebenar-benarnya tauhid. Yang begini yang menyelamatkan diri, generasi, dan orang tuanya. Nah, kalau kita belum dapat itu, ya nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri nanggung semua ininya, apa yang dilakukan. Kalau dulu dia belum tahu Tuhan, ya dihisap dengan hisap perhitungan karena ketidaktahuan akan Tuhan. Apa yang dihisap? Biarkan Allah yang memberikan. Kita tidak berhak menghakimi dan sebagainya. Bagaimana keseimbangan antara mati saat ini dengan kehidupan yang masih dicari untuk membiayai keluarga? Maksudnya, orang mematikan ini maksudnya kalau dalam tasawuf menjinakkan, mengendalikan hawa nafsu dan ego. Bukan sama sekali dihilangkan, dimatiin, nggak punya nafsu. Bisa nggak nafsu sama sekali hilang? Bisa, tapi nggak mungkin. Kalau dimatiin nanti nggak pengen makan, kan makan perlu nafsu, ya kan? Nggak pengen minum, nggak pengen tidur, ya sengsara itu. Jadi disebut mati di sini lebih tepatnya mengendalikan, mengontrol, dan menjinakkan. Jadi kalau itu semua hawa nafsu dan ego kita jinakkan oleh Sang Maharu yang ada di dalam, yang sebagaimana seharusnya dari dulu sampai detik ini, ruh itulah yang mengendalikan semua. Tapi kebanyakan manusia kan dikendalikan hawa nafsu dan egonya. Kalau sudah mampu mengendalikan hawa nafsu dan ego, itu pasti kehidupan pencarian nafkahnya di dunia ini dilancarkan, dimudahkan. Bau terbersih diberikan, didatangkan kemudahan. Kayak kemarin, waktu
Saya di Jakarta kemarin hari Minggu. Ada yang curhat, ngomong, gila gue baru ikut ini 9 bulan, gila banget rasanya, kata dia. Kenapa? Gue ngomong nih sama pasangan gue gitu. Mudah-mudahan kamera gue diganti, bisa beli yang baru. Baru dia ngomong gitu. Nggak ada 1 jam datang kuring bawa 1 box kardus isinya kamera yang dia mau. Coba dia nggak tahu tuh siapa yang kirim. Tuhan kalau dia mau, lo mau tahu gua betapa gua mengherankannya, kata Tuhan, gua bikin lo terheran-heran. Kadang dia cerita sama saya nih, suami istri sampai nangis. Padahal baru 9 bulan ya Romo. Gua nggak habis pikir Romo udah 22 tahun. Apa yang dia rasakan? Bisa jadi buku berjilid-jilid kali kalau gue ceritain gitu, saya bilang. Kayak begitu. Ini beneran terjadi ini. Yang ikut tasawuf sama saya ngaji rutin. Seminggu 2 kali. Tapi dipraktekkan, diamalkan gitu. Diikuti. Dan nggak tahu nanya. No, ini udah bener belum? Ya, kalau enggak, kalau belum tepat, saya luruskan. Yang sampai salah gitu. Terus jangan songong pesan saya. Kalau namanya baru, masih bayi, ya harus disusui, dibimbing, dimentoring. Nanti ada waktunya bisa berjalan sedikit-sedikit, bisa merangkak. Ada waktunya lari-lari. Nggak usah cari-cari guru lagi. Gitu. Kayak gitu sampai kok bisa? Ya apa sih yang nggak bisa buat Tuhan? Saya cuma ngomong gitu aja. Jadi hal-hal kayak begitu, hal-hal ya dunia tuh ya, urusan dunia. Jadi nggak pernah Allah akan merepotkan hambanya selama hambanya selalu menghadap kepada Tuhannya. Justru kita diberikan kemudahan, kelancaran. Di tengah-tengah kesukaran, ada aja kemudahan dan kelancaran. Gitu. Dia bilang, gue mau ikut jadi instruktur ini, jadi private instruktur gitu. Ada aja rezekinya gitu. Belum jadi sertifikat internasional aja sudah ada yang mau minta jadi ini belajar sama gue, katanya. Ya banyak bersyukur supaya makin banyak rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Syukuri apa yang ada akan dilipat gandakan semuanya. Jangan mensyukuri yang belum ada. Jangan minta-minta yang belum ada. Kan semuanya sudah dikasih. Kitanya aja nggak sadar. Itu ya. Jadi tidak akan menghalangi urusan kita mencari nafkah, menjemput rezeki Allah untuk membiayai keluarga. Kalau Allah kasih kita keluarga banyak, pasti dia kasih rezekinya banyak lah. Ya kan? Positif thinkingnya begitu. Nggak mungkin dia bagi gue diamanahkan, gue punya anak banyak. Bukan istri banyak ya, anak banyak. Tapi dia nggak kasih rezeki yang sesuai dengan keadaannya. Nggak mungkin. Kan itu titipannya. Itu ya. Itu. Apa hubungannya dengan puasa bicara? Puasa bicara maksudnya, jadi kalau orang sudah makin banyak penyingkapan, vision, melihat, sudah makin tajam pandangan batinnya, bahkan menembus ruang dan waktu, gitu. Misalnya seperti itu. Seperti Nabi, antalidal amma rabbataha, kan bilang selalu begitu. Nanti tanda kiamat sudah dekat adalah ketika seorang wanita, budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda kiamat, tanda hari kebangkitan. Nabi kalau bicara selalu bersayap, penuh dengan makna yang mendalam dan berlapis-lapis maknanya. Dulu dia ngomong begitu, kejadian nggak saat ini? Ketika budak wanita melahirkan tuannya, mohon maaf, tenaga kerja Indonesia yang perempuan banyak yang dinikahi oleh majikannya. Mereka buat orang Arab itu rata-rata orang Arab menganggap kita tuh budak.
walaupun tidak semuanya. Itu ada yang baik sampai diongkosin, dibeliin rumah di kampung halamannya. Ada yang disiksa bahkan dibunuh. Itu. Nah, ketika dia dinikahi oleh majikannya yang Arab, anaknya jadi siapa? Nabi ngomong 1444 tahun yang lalu. Dan itu kejadian di abad 19, di abad 21, bahkan abad 21 sekarang. Ya karena ketika sudah begitu, itu kilat kalam. Little talk, jangan banyak bicara. Karena kalau bicara nanti kejadian. Gitu. Orang yang sudah banyak mengalami, diberikan pengalaman penyingkapan rahasia Tuhan, rahasia alam semesta, rahasia dirinya, biasanya ya kilat kalam, sedikit bicara. Kilat manam, sedikit tidur. Puasa bicara, puasa kilat to'am. Puasa tidur artinya waktu tidur dipakai untuk bertemu lebur kepada Allah. Dan puasa makan artinya ya puasa, namanya puasa. Kilat malam, kilat to'am, sedikit makan artinya puasa. Mengendalikan diri dari segala sesuatu selain dia. Jadi puasa bicara itu untuk melatih kita banyak mendengar, listen to your heart, mendengar hati nurani yang paling dalam, mendengar Allah sedang bicara kepada kita. Jadi kalau kita banyak mendengar Allah, kita jadi nggak banyak ngomong. Makanya diciptakan satu mulut, dua telinga. Supaya lebih banyak listen to your heart, mendengarkan hati nurani yang paling dalam, mendengarkan Allah sedang bercakap-cakap, dibandingkan kita banyak bicara. Itu. Kalau mati yang terpisah dengan raga itu mati yang bagaimana? Tubuh itu tidak akan ditanya-tanya di alam barzakh, gitu. Mati yang terpisah dengan raga itu mati yang bagaimana? Ya mati yang pada umumnya. Bukan karena mati kita mau. Tapi mati yang sudah ketentuan. Umur sekian, Nabi Muhammad 62 tahun dipanggil. Sudah habis kontraknya 62 tahun. Masa dakwah 23 tahun, 3 bulan, 22 hari misalnya. Dalam sejarah kan gitu. Terpisah gitu. Tapi sebelumnya dia punya mati. Ya. Sebelum mati. Terpisah urusan raga untuk sementara. Karena itu sedang belajar mati. Karena mati yang sesungguhnya juga terpisah dengan raga. Tapi permanen. Kalau mati sebelum mati tidak permanen. Jadi ada mati kehendak sendiri, ada mati yang Allah kehendaki. Mau yang mana? Kalau Allah yang kehendaki, udah ada ketentuan. Yes. Tanggal sekian misalnya, keturunan kita nggak tahu kan. Itu. Tanggal sekian, jam sekian, hari apa, gitu, di mana. Semua sudah tertuliskan misalnya. Itu kan. Nah itu kehendak Allah. Kita punya nggak kehendak? Punya. Makanya ketika mati, mau kehendak Allah apa mau kehendak sendiri? Enakan sendiri, bisa kapan aja kan, kalau udah siap. Kalau kehendak Allah, kalau lagi nggak siap Allah, udah waktunya bilang, kita nggak bisa mundurin. Nggak bisa maju. Ya, saatnya itulah kita berangkat. Dan kalau ada sesuatu yang belum selesai, belum diselesaikan urusan dunia, kan jadi babe. Jadi karma lagi kan, meninggalkan hutang. Ya kan? Ini pernah saya bahas sebenarnya. Coba lihat di makalah lagi. Tentang kematian. Ada mati hisi, mati ikhtiari. Pernah saya ingat kok.
Buat cek yang sering ngasih makalah yang Mbak Adit sama Mbak Judi ya, oh nggak salah. Atau yang sering ikut kajian sama saya, ada makalahnya tiap Jumat pasti. Udah tuh saya ingat kok itu. Belum lama juga. Bisa Jadi dicek. mati kehendak sendiri itulah yang diajarkan para nabi, para rasul, para wali, para guru mursyid. Imam Al-Ghazali, makanya dia tulis di bukunya Zikrul Maut. Bagaimana mengingat kematian, bukan sering datang ke kubur. Tanda-tanda kematian tuh dari berapa hari? 40 hari. Dari 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya. Dari 1 tahun sampai beberapa jam. Makanya Imam Ghazali sudah selesai semua urusannya. Apa yang dicari sudah dia temukan. Urusan dunia, anak, semuanya sudah selesai. Estafet untuk mengajar sudah selesai. Terus dikumpul semua murid-muridnya. Ngapain? Saya mau pamitan. Jadi jaga baik-baik, amalkan ilmunya, marifat ini, sebarkan dengan penuh kasih sayang. Yuk sholat jamaah semuanya. Oh, sengaja so pakai putih semua. Udah selesai semua, disuruh keluar. Terus dia di dalam situ melakukan ibadah-ibadah tertentu yang kemudian pas dibuka posisi lagi sujud digoyangin sudah nggak ada. Karena dia udah bilang saya mau kembali, sudah selesai tugas saya di dunia. Ini mati maunya sendiri karena dia tahu caranya untuk kembali. Kalau belum ya cari tahu. Tapi kalau sudah tahu, jangan sekali-kali tidak diamalkan ilmunya. Oh, kita akan tersiksa. Benar-benar dipuanting, digiling, diperas, sampai kembali kita kepada dia. Syukur-syukur nggak merangkak. Di tengah kiri kanan jurang. Bahasanya tuh begitu sampai. Makanya nggak gampang. Itu. Karena one way ticket nih. Belajar ilmu mati sebelum mati. Gitu. Kalau yang terbesar raga, yaitu mati yang sudah ditentukan oleh Allah. Tapi manusia pilihan tidak begitu matinya. Bahkan ada yang moksa. Ada belum lama di Tibet, guru Bante di Tibet itu. Sama, dikumpulkan juga. Dia sudah terbaring gini. Udah semua murid yang lingkaran ring pertamanya sudah kumpul. Dia ngomong. Udah ngomong selesai lah. Yang senior-senior nunggu. Dari begini sampai yang diangkat tinggal bajunya doang. Dia mau pulang ke asal itu. Itu yang disebut moksa. Liberated. Bebas, lepas, merdeka. Nggak ada bekas. Oh begitu. Iya. Tubuh ini di alam barzah. Lalu kalau kita sudah tahu Tuhan, kita jawab sama Tuhan. Gitu. Nggak bakal ditanya-tanya lagi kalau yang sudah mengenal dia. Kalaupun toh misalnya ada pertanyaan, man robuka Allah, man kita buka Allah, man dinuka Allah, man malaikatuka Allah, dijawab semua Allah. Gimana? Ya kan? Itu bahasa guyonannya begitu. Tidak akan ditanya. Yang dilihat tandanya. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Ada tanda bekas sujud di wajahnya. Bukan hitam-hitam di jidatnya. Tapi wajahnya memancarkan cahaya yang sejenis dengan asalnya. Yaitu cahaya ilahi. Itu cirinya. Orang-orang yang
dia tidak akan ditanya lagi, oh ini umatku, umati, cepat-cepat ke sini kata Nabi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan di alam barzah ya buat orang awam. Kalau udah ma'rifat, ya nggak ditanya lagi, kan udah kenal Tuhan. Kenal dengan sebenar-benarnya kenal. Ya, ditanya sama malaikat muka nakir yang mencatat kebaikan keburukan. Kan kita sendiri berbuat dosa, kita yang merasa nyesel, kita catat. Sampai berpuluh tahun masih ingat tuh kesalahan fatal kita yang pernah kita lakukan waktu muda. Ya kan? Itu kita jadi malaikat. Mencatat amal kejelekan. Mencatat amal kebaikan. Pernah menolong orang. Baik, sebentar. Itu ya, jadi kalau ditanya, man robuka, man imamuka, man dinuka, man kitabuka. Ya kalau semuanya dijawab Allah, bingung. Mau ditahu semuanya Allah. Kan memang nggak ada yang lain kecuali dia. Kalau Gus Dur bilang, malaikat nanya, disalahin sama dia. Tuhan kok dibilang siapa? Memangnya Tuhan manusia. Jadi pertanyaan malaikat, man robuka siapa Tuhanmu? Siapa Tuhan itu sudah salah dalam gramatika bahasa Arab. Sama Gus Dur gitu. Guyonnya Gus Dur begitu. Itu ya. Kalau ditanya, man robuka Allah, man imamuka imam kita Allah, man dinuka jalan hidupmu jalan ngikutin Allah. Man apalagi? Man kiblatuka, ma kiblatuka, kiblat kita Allah, bukan. Kalau semuanya Allah, masuk nggak ke dalam cahayanya? Masuk. Kalau memang ada pertanyaan di alam barzah. Kalau saya sih nggak mau. Mau ditanya apa mau langsung lebur ke dalam zatnya? Ya kan? Enakan langsung lebur. Apa yang ditanya-tanya? Ganggu perjalanan aja. Kayak mau jalan harusnya ke Bandung cuma sejam setengah, mampir rest area ke Tambun, mampir Cikarang, ya ngabisin waktu. Ya kan? Makanya persiapkan diri ketika mau melakukan perjalanan. Apalagi perjalanan keabadian. Disiapkannya di dunia. Oke ya, paham ya? Mudah-mudahan paham. Saya tuain supaya paham. Harus begitu. Amin. Ya, jadi biar kalau enggak, Wong sih nggak mau ditanya. Kalau nggak mau ditanya, berarti harus tahu duluan. Ya kan? Caranya begitu. Makanya bahasanya, Nabi secepat kilat mengendarai buruk sampai ke singgasana Tuhan. Sudah, Mel? Gitu. Nah, ini yang apa? Secepat kilat. Berarti nggak ada pertanyaan lagi dong. Nggak ada. Ada lagi? Sepertinya udah nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Ini ada tam. Mbak Jasmine, masih ada pertanyaan? Terima kasih katanya. Oh iya, putus-putus. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus menapaki jalan-jalan terjal menuju Allah, bisa selamat sampai kembali pulang. Amin ya rabbal alamin. Billahi biqwal hidayah wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam sehat selalu, jaga kesehatan, selamat Sama-sama. berakhir pekan.